Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Karena ini masih suasana lebaran, Miss mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah kembali mengikuti pembelajaran di sekolah melalui penugasan dikarenakan kakak-kakak kelas kalian yang kelas 6 sedang ujian. Oke? Baik, nah anak-anak, di pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah masuk di pelajaran 8, yaitu tentang kegemaranku. Apa kegemaranmu? Kegemaranmu bisa menjadi prestasi loh jika kamu tekuni dengan serius. Oleh karena itu, berlatihlah dengan semangat. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat menjelaskan informasi dalam bacaan. Nah, sekarang kita ke halaman 162. Di halaman 162 itu adalah kegiatan ayo mengamati. Amati gambar-gambar berikut ini. Kegemaran adalah kegiatan yang kita sukai. Kegemaran juga bisa dikatakan kesukaan atau hobi ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh gambar kegiatan atau kegemaran atau kesukaan kita atau hobi kita ya. Nah, gambar yang pertama ini adalah membaca ya. Siapa di sini yang suka membaca? Nah, membaca ini merupakan kegemaran ya. Kemudian gambar yang kedua itu kegemarannya adalah memasak ya. Tentu yang anak-anak yang perempuan ini hobinya memasak ya. Tapi bisa juga loh anak-anak laki-laki juga hobinya memasak juga. Itu malah bagus juga ya. Oke. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah hobinya atau kegemarannya bermain komputer ya. Mungkin dia bisa menggambar di komputer itu ya, atau membuat animasi ya. Itu merupakan hobi bermain di komputer. Kemudian gambar yang keempat adalah gambar menari ya. Jadi kegemarannya menari. Pasti banyak nih ya anak perempuan yang suka menari di sini ya. Nah, kemudian di gambar berikutnya adalah nih ada macam-macam kegemaran atau hobi yang lain ya, yaitu menyanyi. Kemudian kalian juga bisa bermain basket kegemarannya, kemudian yang kegemarannya menggambar atau melukis, kemudian bermain bola. Nah, kemudian ada juga yang kegemarannya bermain alat musik, baik itu alat musik tradisional atau alat musik modern ya. Oke. Nah, dari gambar-gambar ini kalian bisa menjawab pertanyaan di halaman 162 ya. Jadi jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar-gambar yang sudah kalian amati tadi ya. Oke, nanti guru kalian akan memberikan nilai ya. Oke, bisa dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing nanti ya. Baik, kita ke halaman berikutnya ya, yaitu di halaman 163. Oke, di halaman 163 ini adalah kegiatan ayo membaca. Hobi Bella adalah membaca. Bella senang membaca buku cerita. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari daerah tertentu. Salah satu cerita rakyat yang sering Bella baca adalah cerita Malin Kundang. Nah, pasti anak-anak sebagian sudah pernah dengarkan atau bahkan sudah pernah membaca cerita tentang Malin Kundang ya. Nah, di sini kita akan membaca kembali cerita tentang Malin Kundang yang berasal dari daerah Sumatera. Nah, selanjutnya
Kita lihat di halaman 163 ya. Ini adalah judulnya Malin Kundang. Miss akan bacakan cerita tentang Malin Kundang ini ya. Tolong kalian simak baik-baik. Pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita bernama Mande Rubaiyah. Mande Rubaiyah mempunyai seorang putra bernama Malin Kundang. Sejak ayah Malin meninggal, Mande Rubaiyah bekerja keras untuk menghidupi Malin. Suatu hari, sebuah kapal besar milik seorang saudagar bersandar di dermaga. Malin memutuskan ikut merantau. Karena giat dan rajin bekerja, Malin akhirnya menjadi kaya raya. Malin menjadi pedagang yang sukses. Malin kemudian menikahi anak saudagarnya. Nah, suatu hari Malin memutuskan untuk berlayar bersama istrinya. Baik, selanjutnya ia berlayar hingga sampai ke kampung halamannya. Berita itu tersebar sampai ke telinga Mande Rubaiyah ibunya. Akhirnya Malin sampai di dermaga kampung halamannya. Melihat Malin, Mande Rubaiyah memanggil namanya. Wah, pasti senang ya bundanya ya, karena begitu rindunya kepada Malin. Mande kemudian memeluknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Malin? Tetapi Malin tampak tak suka dipeluk wanita tua berpakaian lusuh dan kotor itu. Malin Kundang menjadi marah. Malin marah karena malu kepada istri dan anak buahnya. Mande Rubaiyah sedih diperlakukan seperti itu. Dia berdoa, jika benar pemuda itu adalah Malin Kundang, dia mengutuknya menjadi batu. Malin Kundang kembali berlayar. Anak-anak, Malin Kundang meninggalkan ibunya yang menangis sedih. Aduh, kasihan sekali ya. Di tengah perjalanan terjadi badai yang besar sekali. Badai itu menghancurkan kapalnya. Doa sang ibu terkabul. Secara perlahan tubuh Malin Kundang kaku dan berubah menjadi batu. Nah, anak-anak, itulah ya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua yang sudah melahirkan, yang sudah membesarkan, yang selalu mendoakan. Ternyata dia durhaka kepada ibunya. Karena apa? Hanya karena malu ya. Malu karena pakaian ibunya lusuh dan kotor. Malu karena dilihat oleh anak buahnya. Malu karena dilihat oleh istrinya. Dan akhirnya Malin tidak mengakui ibunya adalah ibu kandungnya. Akhirnya doa ibunya terkabul dan akhirnya Malin sudah tidak bisa lagi meminta ampun kepada ibunya. Dia akhirnya menjadi batu ya. Nah, semoga ini dapat menjadi hikmah untuk kalian semua, agar kalian harus selalu berbakti kepada orang tua kalian ya. Harus selalu membanggakan hati kedua orang tua kalian. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Kemudian kalian harus menurut apa kata orang tua kalian ya. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah silakan kalian mengerjakan tugas kalian menjawab pertanyaan pada halaman 164 berdasarkan teks cerita Malin Kundang ya. Nanti ketika kalian masuk ke kelas, kalian bisa mengumpulkannya dengan guru kalian masing-masing. Baik, itu saja yang bisa Miss sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.